Selamat datang semuanya yang sangat bersemangat mencari janda Tobrut. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berusaha untuk melakukan negosiasi bersama dengan Lu Tong dan yang lainnya dengan cara sedikit menekan. Mendengar Xiao Yan yang bertanya mengenai rahasia dari teknik 7 pedang tersebut, Lu Tong pada saat ini benar-benar terdiam. Awalnya Lu Tong berniat untuk berbohong kepada Xiao Yan, tetapi Lu Tong menyadari bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Lu Tong pada saat ini merasa bingung karena sepertinya apa yang tersembunyi di dalam hatinya akan bisa dilihat oleh Xiao Yan. Selain itu mungkin bagi Lu Tong rahasia keluarga ini memang harus disembunyikan. Namun bagi Xiao Yan energi pedang leluhur semacam ini bukanlah sesuatu yang memiliki godaan terhadap Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya, Lu Tong pada saat ini berpikir yang terbaik adalah menjelaskan kebenarannya secara langsung. Sebaiknya Lu Tong mengatakan yang sebenarnya dengan terus terang dan mungkin masih akan ada peluang. Lu Tong pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa sejujurnya pedang ini bisa membuka tanah peninggalan leluhur mereka. Klan mereka sedang menghadapi ancaman pemusnahan dari beberapa kekuatan. Energi dari pedang tersebut akan bisa digunakan oleh mereka untuk bertahan melawan musuh. Xiao Yan memandang ke arah Lu Tong yang pada saat ini terlihat serius. Sementara itu Lu Tong kembali menyodorkan kotak pedangnya ke hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah kotak pedang sebelum akhirnya Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Lu Tong tertegun dan Lu Tong tiba-tiba mengerti sesuatu. Segera sebuah cahaya menyala di tangannya dan gulungan sederhana dari peta yang rusak muncul di telapak tangannya. Lu Tong dengan cepat segera menyerahkannya kepada Xiao Yan dengan penuh hormat. Lu Tong sepertinya tahu apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Xiao Yan. Sosoknya segera berkata bahwa gambar dari peta ini belum lengkap, tetapi jika senior tertarik dengan benda ini asalkan senior mau menukar 7 pedang, dirinya memiliki benda lain yang bisa menyamai gambar ini. Jika Tuan bisa menemukan tempat ini dan memasukinya maka Tuan akan mendapatkan berkah yang besar. Xiao Yan pun mengangkat alisnya sebelum akhirnya meminta Lu Tong untuk menjelaskan mengenai peta tersebut. Lu Tong pun menghela nafas dan Lu Tong memandang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya berkata dengan tegas. Lu Tong menjelaskan bahwa senior tentu tahu dan sudah mendengar tentang hutan belantara keabadian. Peta ini adalah peta sisa yang menandai sebuah tempat misterius di hutan belantara tersebut. Tempat itu merupakan tempat orang-orang yang kuat yang dikuburkan. Jika seseorang bisa memasuki istana abadi yang berada di runtuhan ini, maka harta karun yang didapatkan pasti akan melebihi 7 pedang dewa pembunuh. Pada saat ini Xiao Yan memandang ke arah Lu Tong dengan sedikit acuh tak acuh. Tidak ada banyak ekspresi di wajah Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera mengulurkan tangannya untuk mengambil gambar rusak di tangan Lu Tong. Sesaat kemudian Xiao Yan mengerutkan kening setelah Xiao Yan melesatkan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan pun segera menjelaskan apa yang dimaksud dengan peta sisa. Benda ini hanyalah benda yang merupakan replika dan jiplakan. Xiao Yan tidak tahu ada berapa banyak salinan yang telah dibuat sebelum ini. Berapa banyak orang yang telah Lu Tong tipu dengan cara seperti ini. Ekspresi Lu Tong tiba-tiba berubah dan secarik batu giok seketika muncul di tangannya. Lu Tong lanjut menyerahkannya kepada Xiao Yan dengan penuh hormat. Lu Tong pun gemetar dan berkata agar senior pada saat ini tetap tenang. Dirinya tahu bahwa gambar tersisa itu hanyalah replika, tetapi senior akan mengetahui kebenaran mengenai hal ini ketika senior memeriksanya. Xiao Yan pun menatap batu giok yang pada saat ini melayang di udara. Xiao Yan lanjut melesatkan kekuatan spiritual yang menembus ke dalam batu giok. Setelah beberapa saat jiwa Xiao Yan tiba-tiba menarik diri dari dalam batu giok. Ekspresi terkejut di mata Xiao Yan juga pada saat ini seketika melonjak. Xiao Yan memasang ekspresi kebingungan sebelum akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar batu giok yang aneh.
Lu Tong menganggukkan kepalanya dan menjelaskan bahwa dirinya telah mendengar slip batu giok ini dibawa keluar dari hutan belantara keabadian. Senior juga bisa melihat lebih dekat dan menemukan bahwa garis pada slip batu giok ini sangat mirip dengan gambar yang tersisa. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Lu Tong menyimpulkan bahwa slip batu giok itu pasti berasal dari hutan belantara keabadian. Namun sangat disayangkan Lu Tong tidak memiliki kekuatan spiritual yang kuat untuk mencari informasi di dalam batu giok. Tetapi meskipun begitu Lu Tong yakin bahwa akan ada informasi berharga dan berguna di dalam slip batu giok ini. Lu Tong pun menghela nafas dan Lu Tong lanjut berkata bahwa hanya ini yang dimiliki oleh junior. Dirinya harap senior akan memenuhi permintaan dari junior. Xiao Yan menatap ke arah Lu Tong yang pada saat ini membungkuk dan Xiao Yan segera mengambil selip batu giok beserta dengan peta yang rusak. Xiao Yan lanjut mengangkat tangannya dan mengirimkan batu hitam dengan 7 pedang ke hadapan Lu Tong. Xiao Yan dengan tegas segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini setuju. Lu Tong seketika sangat gembira dan ekspresi ketidakpercayaan melonjak di wajahnya. Lu Tong menatap ke arah 7 pedang di batu hitam di hadapannya dengan tubuh gemetar karena kegembiraan. Lu Tong pun segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan mengucapkan terima kasih. Lu Tong menangkupkan tangannya berkali-kali sambil tersenyum ke arah Xiao Yan. Lu Tong pun lanjut berkata bahwa dirinya tidak tahu apa yang diinginkan oleh senior. Tetapi jika suatu saat senior bisa datang ke makam pedang Dewa Gila, dan jika makam pedang Dewa Gila tidak dihancurkan kali ini dan jika senior berkunjung, maka makam pedang Dewa Gila akan melakukan semuanya untuk memuaskan senior. Xiao Yan pun mengangguk sementara Lu Tong kembali menangkupkan tinjunya dan bersiap untuk pergi. Namun begitu Lu Tong terbangun, Xiao Yan pada saat ini memerintahkan Lu Tong untuk menunggu sejenak. Hati Lu Tong kembali menegang dan Lu Tong berpikir bahwa Xiao Yan mungkin akan menarik kembali kata-katanya. Jika Xiao Yan benar-benar ingin melakukan hal tersebut maka Lu Tong pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Lu Tong tidak mampu melawan karena meskipun Xiao Yan hanya memancarkan aura dogat, kelinci di sampingnya menyeringai seperti anjing memancarkan gelombang yang sangat kuat. Lu Tong pun hanya bisa menghela nafas menetap ke arah sosok wanita bertelinga kelinci di samping Xiao Yan. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki pendukung yang sangat kuat. Begitu melihat sosok kelinci Bing Yun dalam bentuk manusia yang sangat seksi, Lu Tong berpikir bahwa Xiao Yan tidak tampak seperti orang kuat melainkan tampak seperti playboy. Lu Tong hanya bisa menghela nafas dan Lu Tong pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah senior memiliki perkataan lain untuk disampaikan. Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara dan Xiao Yan segera melambaikan lengan bajunya sebelum akhirnya kotak pedang di hadapannya terbang menuju ke arah Lu Tong. Lu Tong terkejut dan memeluk kotak pedang berisi 9 pedang yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Baginya 9 pedang ini sebenarnya merupakan pedang-pedang yang sangat penting. Ini juga memberi harapan dari makam pedang Dewa Gila untuk berhadapan dengan para musuhnya. Lu Tong pada akhirnya tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang bersinar terang. Lu Tong segera berkata bahwa 9 pedang ini semuanya adalah hasil kerja keras dari makam pedang Dewa Gila. Setiap pedang mengandung energi pedangnya sendiri dan ini jelas bukanlah benda fana biasa. Jika senior tidak menerimanya maka Lu Tong pada saat ini merasa tidak nyaman. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak menggunakan pedang. Yang Xiao Yan gunakan saat ini adalah pedang berat besar yang tampak seperti penggaris. Sebaiknya Lu Tong pada saat ini menyimpan pedang-pedang ini sendiri dan perlakukan 9 pedang ini sebagai hadiah dari Xiao Yan. Namun Lu Tong juga harus mengingat bahwa di masa depan mereka yang berlatih pedang harus lurus dan tegak seperti pedang itu sendiri. Tidak peduli bagaimanapun situasinya mereka tidak boleh menyerah. Lu Tong pada saat ini benar-benar terpukau dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan.
Air mata panas Lu Tong diam-diam pada saat ini segera terjatuh di matanya. Lu Tong lanjut menekan emosinya dan kembali menangkupkan tangannya erat-erat kepada Xiao Yan. Pada saat ini Lu Tong benar-benar sangat mengingat kemunculan Xiao Yan ini di dalam hatinya. Lu Tong pada akhirnya kembali berterima kasih kepada Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan mengangguk. Lu Tong pun segera berbalik sebelum akhirnya Lu Tong mengajak semua orang pergi meninggalkan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan menghela nafas dan Xiao Yan segera masukkan giok bersama dengan peta yang rusak ke dalam cincin penyimpanan. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba cahaya merah jatuh dari langit dan langsung menghantam ke rumah lelang. Cahaya merah ini juga memutus rantai yang menjebak harimau Dewa Void yang meraung dengan marah. Sosoknya pada akhirnya terlepas dan segera mengepakkan sayapnya sebelum akhirnya terbang ke langit. Puluhan ribu orang pada saat ini yang menghadiri pelelangan benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Harga yang baru saja ditawarkan juga telah melonjak ke hampir 30 miliar. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi semua orang seketika berubah drastis. Mereka semua mengangkat kepala dan menatap ke langit dan mereka melihat dua sosok yang terbang. Tentu terbang sangat jelas dilarang di kota Wan Xiang, tetapi kedua orang ini benar-benar tidak mempedulikan hal tersebut. Dua sosok ini berdiri mengambang di atas kepala harimau besar memandangi puluhan ribu orang yang berada di rumah lelang. Salah satu di antara mereka segera berteriak bahwa karena mereka menghina dunia Taiksu maka mereka pantas mati. Pria tersebut pun seketika tersenyum dan baju besi di lengannya seketika mengalir seperti cairan. Cairan ini pada akhirnya mengembun di telapak tangannya dan tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang. Sosok tersebut mengangkat tangannya dan segera melambaikannya ke arah pelelangan. Cahaya merah setinggi 100 meter pada saat ini menembus langsung ke seluruh rumah lelang. Dengan kilatan cahaya merah rumah lelang benar-benar dipotong menjadi dua bagian. Di bawah cahaya merah ini mereka yang kurang beruntung benar-benar langsung dihabisi. Sementara itu permaisuri pada saat ini berdiri dengan tenang di peron sambil menatap ke arah langit. Tampaknya kedua orang ini benar-benar telah mengacaukan mood dari permaisuri. Sementara itu di langit pada saat ini suara derap langkah seketika terdengar di udara dan 100.000 penjaga dari kota Wan Xiang mengepung kedua sosok tersebut dari segala arah. Pemimpin mereka segera berteriak bahwa mereka benar-benar berani bersikap liar dan arogan di kota Wan Xiang. Suara dari sosok ini benar-benar seperti guntur yang menggelegar di tengah hari bolong. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah sosok pria berjubah polos dengan jepit rambut kayu. Sosoknya terlihat seperti seorang sarjana yang berpendidikan. Xiao Yan pada saat ini menatap dengan serius ke arah pria yang baru saja muncul dan memimpin para prajurit. Xiao Yan pun bergumam bahwa ini adalah kekuatan spiritual yang lebih kuat di atas keadaan Ini merupakan kekuatan spiritual legenda yang berada di tingkat maya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasakan adanya intimidasi yang kuat dari kekuatan spiritual tersebut. Kekuatan ini benar-benar memiliki sifat yang mematikan yang mutlak dan kuat. Bahkan jika Xiao Yan menggunakan klon pemakan jiwa untuk berhadapan dengan kekuatan spiritual seperti itu, maka setidaknya ribuan jiwa akan langsung dihancurkan sekali serang. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tersepona dengan kekuatan tingkat maya yang tidak pernah bisa dicapai oleh Xiao Yan. Kesenjangan kekuatan spiritual Xiao Yan dan tingkat maya benar-benar terlalu jauh. Ini juga merupakan pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan orang kuat yang kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat maya. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa tingkat maya yang dulunya hanya rumor pada saat ini benar-benar dapat dilihat langsung oleh Xiao Yan. Hal ini jugalah yang pada akhirnya membuat Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan tingkat maya ini di luar jangkauan Xiao Yan. Sementara itu di udara dua sosok pada saat ini mendengus dingin dan tampak sama kali tidak takut.
Salah seorang di antara mereka segera berteriak apakah dirinya benar-benar ingin mengancam mereka dengan kekuatan spiritual tingkat maya. Mungkinkah ini juga merupakan ibu kota yang didominasi oleh dirinya? Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera memancarkan cahaya merah tua yang aneh. Cahaya ini segera dilesatkan ke udara sebelum akhirnya terdengar suara ledakan. Selanjutnya cahaya merah ini segera menyebar ke segala arah seolah-olah membentuk jaring untuk menutupi tempat tersebut. Pria itu juga langsung bergerak menuju ke arah pria yang terlihat seperti sarjana sambil memegang pedang hitam. Sosoknya melesat dengan sangat cepat sementara pria yang terlihat rapi pada saat ini hanya mengerutkan kening. Sosoknya mengerahkan kekuatan spiritual tetapi pada saat ini seolah-olah kekuatan spiritual keadaan mayanya telah dibatasi. Tampaknya ini merupakan metode dari cahaya merah yang aneh yang pada saat sebelumnya dilesatkan dan menyelimuti area sekitar. Sosoknya menggertakkan gigi dan begitu pedang hendak menembus kepalanya, suara benturan logam pada saat ini terdengar dan cahaya pedang hitam pada saat ini segera dipukul mundur. Sesosok tubuh pada saat ini datang dari kejauhan dengan pedang di tangannya ketika membantu sosok pria yang rapi di dalam serangan. Sosok yang baru saja datang ini ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Jian Xianyang. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya karena Xiao Yan mengenali sosok ini. Xiao Yan juga mengalihkan pandangannya ke arah dua sosok yang baru saja melakukan serangan mendadak. Xiao Yan melihat armor yang mereka gunakan dan Xiao Yan pada saat ini kembali menyipitkan matanya. Xiao Yan sedikit terkejut karena mereka semua mengenakan armor yang sama dengan armor dari klon Taiksu milik Xiao Yan. Xiao Yan khawatir mereka di sini bukan hanya untuk menangkap harimau dari dunia Taiksu melainkan untuk mencari klon Taiksu milik Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya benar-benar beruntung karena Xiao Yan telah menyegel klon Taiksu tepat pada waktunya. Sementara itu di udara suara lembut dari Jian Xianyang yang seketika terdengar di telinga keduanya. Jian Xianyang berteriak bahwa meskipun mereka berdua berasal dari dunia Taiksu, jangan lupa bahwa mereka pada saat ini berada di dunia sejati Xuan Yin. Tidak peduli apakah mereka naga atau harimau, mereka semua benar-benar akan segera dihabisi. Sudahkah mereka mempertimbangkan konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan dari tindakan arogan seperti ini? Pria yang sebelumnya melakukan serangan pada saat ini memandang ke arah Jian Xianyang dan masih tidak ada rasa takut sama sekali di matanya. Sosoknya juga malas berbicara omong kosong dengan Jian Xianyang dan sosoknya berniat untuk mengambil tindakan secara langsung. Namun begitu dirinya hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba gemetar dan terhenti. Sosoknya lanjut berkata bahwa cukup sampai di sini dan dirinya akan membiarkan mereka beristirahat sejenak. Setelah selesai berbicara dengan pemikiran di benaknya pada saat ini sayap dari harimau Dewa Void seketika mulai bergetar. Kedua sosok ini berbalik dan memutuskan untuk pergi dari kota Wanxiang. Namun begitu pria tersebut bergerak, pedang dari Jian Xianyang pada saat ini segera dilesatkan ke arah sosok-sosok ini. Menyadari hal tersebut, salah seorang di antara mereka pun segera berbalik dan segera melambaikan tangannya membentuk perisai hitam. Perisai ini terbentuk dari armor yang dirinya kenakan dan sosoknya berhasil memblokir serangan Jian Xianyang. Pria itu pun memandang ke arah Jian Xianyang dengan mata dingin dan sosoknya berteriak apakah dirinya mencari kematian. Jian Xianyang pun tersenyum dan berkata bahwa dari manakah mereka mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Apakah semua itu hanya karena berdasarkan adanya cangkang kura-kura di tubuh mereka? Selain itu tidak masuk akal bagi mereka untuk melarikan diri setelah mengganggu suasana hati permaisuri. Begitu mendengar hal ini, dua sosok itu seketika mencari-cari keberadaan dari permaisuri. Mereka tidak menemukan keberadaan dari permaisuri sebelum akhirnya salah seorang pria segera mulai berbicara dengan suara yang dalam. Sosoknya berkata bahwa mereka akan pergi hari ini dan tidak akan ada di antara mereka yang bisa menghentikannya.
Begitu keduanya selesai berbicara dan hendak kembali bergegas pergi, pada saat ini kekuatan spiritual tingkat maya seketika kembali menyelimuti mereka. Kekuatan ini seperti tangan besar yang tidak terlihat meraih langsung ke arah jiwa kedua sosok tersebut. Cahaya merah yang sebelumnya dilesatkan oleh mereka juga tidak bisa bertahan lama dan telah menghilang. Dengan begitu maka pada saat ini tidak ada lagi batasan atas kekuatan spiritual miliknya. Pria rapi itu pun seketika kembali berkata bahwa karena mereka telah datang ke sini, mengapa mereka tidak tinggal sejenak untuk sedikit berbincang-bincang? Pria yang pada saat ini tercekik oleh kekuatan spiritual pun pada akhirnya segera membuka mulutnya dengan marah. Sosoknya berteriak bahwa dirinya memang bisa menghentikan mereka hari ini, tetapi mereka tentu harus memikirkan apakah mereka akan menyinggung dunia Taiksu atau tidak. Jika mereka pada saat ini bersikeras untuk bertempur, maka dirinya akan menemani mereka. Begitu selesai berbicara, Void God Armor di tubuhnya pada saat ini kembali bersinar dengan cahaya merah tua. Jian Xianyang pun sedikit mengerutkan kening dan Jian Xianyang pada saat ini tidak menunjukkan rasa takut apapun. Tampaknya di matanya bahkan meskipun mereka berdua memiliki Void God Armor, mereka tetap bukan tandingan Jian Xianyang. Namun Jian Xianyang juga tidak berani mengambil tindakan gegabah dan pada saat ini masih menunggu perintah permaisuri. Sementara itu permaisuri menoleh dan menatap ke arah Xiao Yan di ruang kristal dan bertanya bagaimana menurut Xiao Yan, apakah mereka harus menghabisi sosok-sosok ini atau tidak. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan merenung sejenak. Xiao Yan memikirkan pertanyaan dari permaisuri. Jika permaisuri berkata untuk membunuh atau tidak, dengan kata lain maka permaisuri 100% yakin akan bisa menghabisi mereka berdua. Selama permaisuri memiliki sebuah kehendak maka dirinya benar-benar tidak akan membiarkan keduanya pergi. Namun Xiao Yan pada saat ini memikirkan lebih jauh dari hal tersebut. Xiao Yan pada akhirnya mengirimkan pesan secara diam-diam kepada permaisuri. Xiao Yan berkata bahwa mereka tidak perlu memperingatkan ular-ular ini. Musuh utama yang harus mereka hadapi sekarang bukanlah orang-orang ini. Xiao Yan memang ingin membunuh mereka tetapi tidak di sini apalagi sekarang. Demi bintang ini maka kali ini sebaiknya biarkan mereka bergegas pergi. Begitu permaisuri mendengar hal ini matanya kembali berubah menjadi bulan sabit. Permaisuri pun seketika berkata kepada Jian Xianyang agar membiarkan mereka pergi. Kata suaminya mereka harus menyelamatkan nyawa orang-orang ini kali ini. Masih belum terlambat untuk membunuh mereka di masa depan. Jian Xianyang seketika tercengang mendengar kata-kata dari permaisuri. Sosok lelaki yang terlihat terpelajar juga pada saat ini benar-benar ikut tercengang. Namun pada akhirnya mereka hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan dan niat membunuh mereka segera ditarik. Sementara itu di langit kedua pria pada akhirnya menemukan posisi permaisuri dan memandang ke arah permaisuri. Mereka memiliki senyum yang dipenuhi dengan ledekan di sudut mulut masing-masing. Salah seorang di antara mereka segera mendengus dingin dan bergumam bahwa sangat senang mengetahui bahwa dunia Taiksu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan oleh para semut. Mereka benar-benar pintar dan mereka akan bertemu lagi di masa depan. Begitu selesai berbicara, sayap dari harimau Dewa Void pada saat ini terkepak. Dalam sekejap mata semuanya seketika pergi meninggalkan kota Wanxiang. Melihat hal tersebut, Jian Xianyang pun berkata dengan dingin bahwa hampir saja dirinya memenggal kepala mereka dan mengorbankan mereka ke surga. Menanggapi hal tersebut, sosok pria yang terpelajar yang bernama Yuan Liang pada saat ini segera berbicara. Sosoknya berkata agar Jian Xianyang melupakan saja permasalahan ini. Orang-orang dari Taiksu ini sangat pendendam. Jika mereka benar-benar terprovokasi maka ribuan makhluk ini akan benar-benar marah atas kehancuran segala sesuatu di bintang ini. Jian Xianyang pun memandang ke arah Yuan Liang dan berkata bahwa menghindar bukanlah sesuatu yang dikatakan sebagai perlindungan.
Yuan Liang yang pada saat ini menoleh ke arah Jian Xianyang sebelum akhirnya sosoknya berkata dengan sedikit serius. Sosoknya menjelaskan bahwa ada perbedaan di antara kata-kata ini. Sesungguhnya penghindaran juga merupakan sebuah perlindungan. Tidak peduli apapun dirinya pada saat ini hanya mematuhi perintah dari permaisuri. Begitu selesai berbicara, Yuan Liang pun segera melambaikan tangannya dan banyak sosok pada saat ini seketika melesat menuju ke arah rumah lelang. Banyak sosok pada saat ini telah terpotong menjadi dua dan para penjaga segera melakukan evakuasi. Dalam waktu kurang dari beberapa saat rumah lelang pada akhirnya segera dikembalikan ke keadaan semula. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menoleh menuju ke arah permaisuri. Pada saat ini permaisuri telah mengenakan jubah berwarna hitam sambil menggendong kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun telah berubah menjadi ukuran kecil dan pada saat ini terlihat sangat manja di pelukan permaisuri. Xiao Yan pada akhirnya berjalan perlahan berdampingan dengan permaisuri menuju ke arah istana Chowking. Banyak pasang mata pada saat ini menatap ke arah mereka berdua dari kejauhan. Meskipun permaisuri mengenakan jubah, tampaknya semua orang tahu bahwa ini adalah sosok permaisuri. Mereka memiliki mata berbinar berharap untuk bisa melihat senyum dari permaisuri. Namun setelah sekian lama memperhatikan barulah pada akhirnya mereka menoleh ke arah sosok yang berada di samping permaisuri. Mata yang tidak terhitung jumlahnya tertarik kepada Xiao Yan dan Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Sementara itu pada saat ini permaisuri segera bertanya kepada Xiao Yan bagaimana perjalanan Xiao Yan kali ini. Xiao Yan menghela nafas sebelum akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan hampir mati. Permaisuri pada saat ini mengangkat sedikit alisnya sambil menepuk-nepuk kelinci Bingyun. Sosoknya lanjut berkata, apakah ini permasalahannya? Kelinci Bingyun pada saat ini seketika merasa tegang dan deg-degan. Tepukan dari permaisuri ini merupakan tepukan yang tidak biasa dan kelinci Bingyun pada saat ini merasa sesuatu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tertawa melihat ekspresi dari kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun pun merasa kesal dengan apa yang sebelumnya dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya berkata, sepertinya perjalanan Xiao Yan tidak seburuk itu. Tetapi meskipun Xiao Yan telah dipromosikan, Xiao Yan masih jauh dari tingkat keabadian. Oleh karena itu dirinya ingin tahu kapankah Xiao Yan berencana pergi mengunjungi Zuci. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya mereka pada saat ini masuk ke dalam istana Chowking. Melihat Xiao Yan yang masih terdiam pada saat ini permaisuri pun tersenyum lembut dan mulai kembali meledek Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa karena mereka sudah berada di dalam istana, permaisuri bersedia melakukan apapun yang diinginkan Xiao Yan. Xiao Yan kembali tertegun dan membeku dan Xiao Yan tampak seolah-olah ketakutan. Permaisuri pada saat ini tersenyum dan meledek ke arah Xiao Yan bahwa temperamen Xiao Yan benar-benar masih belum berubah. Xiao Yan pada saat ini buru-buru terbatuk 2 kali dan Xiao Yan segera mengalihkan topik pembicaraan. Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini membutuhkan kekuatan. Dengan begitu maka Xiao Yan berharap Xiao Yan bisa menemukan ciptaan dan menerobos ke tingkat keabadian. Permaisuri pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, jika Xiao Yan membutuhkan kekuatan, maka sekarang permaisuri ingin tahu apakah Xiao Yan ingin menghabisi Zuci. Jika Xiao Yan menginginkan hal tersebut, permaisuri akan bisa membantu Xiao Yan menghabisinya. Xiao Yan pada saat ini tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan tahu bahwa dengan kekuatan permaisuri dan orang-orang kuat di belakangnya hal tersebut bukanlah hal yang mustahil, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk melibatkan permaisuri dalam hal ini. Bagaimanapun Xiao Yan harus mengambil kekuatan alam dari Zuci dengan tangannya sendiri, tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini benar-benar penasaran dengan kekuatan di belakang permaisuri.
Xiao Yan mau tidak mau segera bertanya dengan rasa ingin tahu bahwa jika mereka bertempur melawan Istana Dewa Pemburu, maka seberapa yakinkah Permaisuri bahwa mereka akan menang? Permaisuri tersenyum lembut berhenti sejenak dan berdiri di hadapan Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa untuk menghancurkan Istana Dewa Pemburu Xiao Yan hanya perlu mengeluarkan sepatah kata. Hanya dengan sepatah kata dari suaminya maka Istana Dewa Pemburu akan rata. Xiao Yan pada saat ini kembali tertegun dan Xiao Yan dengan jelas bisa menyadari kekuatan di belakang dari Permaisuri. Namun meskipun begitu Xiao Yan masih tetap dengan pendiriannya dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin melakukan sesuatu. Permaisuri pun mengangguk sementara Xiao Yan lanjut bertanya bisakah Xiao Yan pergi ke hutan belantara keabadian? Xiao Yan tidak tahu tempat seperti apa itu secara spesifiknya. Permaisuri setidaknya tentu mengetahui semua yang pada saat ini ingin diketahui oleh Xiao Yan. Dengan adanya informasi maka Xiao Yan akan bisa menyiapkan semuanya di dalam perjalanan untuk mencari info loker bekerja di warung Budayanti.